Dunia kita terbagi menjadi dua alam. Dunia normal di mana manusia fana hidup disebut dunia terjaga. Namun ada dunia lain yang menunggu kita ketika kita memejamkan mata dan tidur. Sebuah tempat yang disebut alam mimpi. Alam ini dikendalikan oleh makhluk milik dewa, penguasa mimpi yang disebut Lord Morpheus. Tugasnya adalah mengatur mimpi buruk dan mimpi manusia fana. Ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu, mengubah dirinya menjadi makhluk lain, dan bahkan memanipulasi pikiran orang lain. Pada adegan pertama, kita melihat burung gagak kesayangannya terbang di udara dan tiba di istananya. Ternyata Morpheus sedang mengejar nightmare nakal bernama Corinthian. Corinthian melarikan diri dari alam mimpi dan mulai membuat kekacauan di dunia nyata, membunuh banyak manusia dalam prosesnya. Jadi sebagai raja alam mimpi, Morpheus harus mengambil tanggung jawab untuk menangkap dan menghentikan Corinthian. Tak lama kemudian, dia pun mengenakan topengnya dan meninggalkan alam mimpi. Meskipun Morpheus adalah makhluk terkuat di dunia mimpi, dia lemah di dunia nyata. Meskipun demikian, Morpheus yakin bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan bantuan 3 senjata mematikannya, kantong pasirnya, helmnya, dan batu delimanya. Pada saat yang sama, pada tahun 1916 di Inggris, seorang pria bernama Lord Magus dan seorang pesulap terkenal mencoba melakukan ritual untuk menangkap malaikat maut dan memaksanya menghidupkan kembali putra mereka yang sudah meninggal. Mereka ditemani oleh murid-murid mereka yang semuanya menjawab secara serempak, "Di sini di dalam kegelapan." Nah, seiring berjalannya waktu, Lord Morpheus ini mendekati Corinthian di London. Yang terakhir ini baru saja membunuh seorang pria, dan saat Morpheus hendak menghabisinya, tiba-tiba dia mendengar nyanyian "Di sini di dalam kegelapan" yang terulang di kepalanya. Detik berikutnya, dia pun menghilang. Ternyata alih-alih menangkap malaikat maut, Magus malah salah menjebak Raja Impian di ruang bawah tanahnya. Meskipun demikian, karena Morpheus adalah makhluk gaib, Magus memutuskan untuk menyandra Morpheus dan mengambil kantong pasir, rubi, helmnya, dan meninggalkannya tak berdaya di lantai. Dan karena memenjarakannya, dunia terjaga mulai mengalami situasi yang mengerikan. Suatu penyakit yang dikenal dengan nama penyakit ngantuk muncul. Keesokan paginya, kita melihat lebih dari 1 juta pria, wanita, dan anak-anak tidak pernah terbangun dari mimpinya, yang berarti mereka meninggal di dalam tidurnya. Sore itu, mimpi buruk Corinthian melacak Lord Magus dan memberinya nasihat tentang cara menahan Morpheus, karena jika dia melarikan diri, dia akan datang untuk mereka berdua. Mereka harus menjebaknya di dalam bola kaca yang berada di dalam lingkaran peringkat untuk menampung manifestasi fisik Morpheus. Corinthian juga menyarankan Magus agar para pengawalnya meminum obat perangsang untuk memastikan mereka tidak pernah tertidur di hadapan Morpheus, karena jika mereka melakukannya, dia akan memasuki mimpi mereka dan mengendalikan mereka. Akhirnya pun Corinthian merintah Magus untuk menyingkirkan gagak Morpheus karena dia akan melakukan apapun untuk membebaskannya. Kemudian Magus menuju ke ruang bawah tanah tempat Morpheus dipenjara dan memintanya mengembalikan putranya. Namun sang Raja Mimpi tetap diam dan bahkan nyaris tidak menggerakkan tubuhnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rutinitas yang sama berlanjut selama hampir 1 dekade, namun Morpheus masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Selama ini, putra kedua Magus, Alex, semakin penasaran dengan narapidana tersebut dan bahkan mencoba membantunya keluar. Namun Morpheus hanya terdiam, menceritakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan manusia tersebut. Keinginan tersebut hanya akan mengganggu dunia bangun dan dunia mimpi. Sekarang sudah tahun 1926 dan jubah Morpheus yang dicuri telah menciptakan masa muda dan kemakmuran bagi Magus dan para pengikutnya. Pada suatu hari, Alex mendekati Morpheus dan sekali lagi menjelaskan bagaimana ayahnya akan membiarkan dia keluar jika dia mengembalikan putranya yang sudah meninggal. Sayangnya, Magus memergoki putranya, sedang berbicara dengan Morpheus dan menghukumnya karena melakukan hal tersebut. Dia kemudian memeras Alex agar membunuh gagak tersebut, dan bocah lelaki itu dengan enggan memancing burung itu ke sangkar Morpheus dan menembaknya hingga mati.
Morpheus yang hancur hanya bisa menyaksikan kengerian yang terjadi dari dalam perlawanannya. Beberapa tahun berlalu dan suatu hari, Nyonya Magus Ethel mengungkapkan bahwa dia sedang hamil. Namun Magus ingin dia membatalkannya, mengatakan dia tidak menginginkan anak lagi. Marah, Ethel lari dari mansion sebelum mencuri helm, rubi, dan kantong pasir milik Morpheus. Oleh karena itu, Magus mulai menjadi gila dan bahkan menawarkan kebebasan kepada Morpheus dan kesempatan untuk mendapatkan kembali barang curiannya dari Ethel jika dia memberikannya keabadian, kekayaan, dan pengaruh kepada Magus. Namun Morpheus masih menolak berbicara. Hal ini akhirnya mematahkan semangat Magus dan dia melampiaskan rasa frustasinya pada Alex yang malang. Keduanya terlibat perkelahian yang menyebabkan Magus terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur lantai, membunuhnya seketika. Karena merasa hancur, Alex menuju ke taman di mana dia dihibur oleh seorang pekerja bernama Paul. Keduanya berbicara sebentar dan Paul menyarankan agar dia mencoba berunding dengan Morpheus. Namun Alex khawatir itu bukan ide yang baik karena dia sudah melakukan dosa dengan membunuh kakak Morpheus. Akibatnya, hukuman penjara berlangsung selama beberapa dekade. Sudah 104 tahun sejak Morpheus terpikat dan terjebak di penangkaran. Baik Paul maupun Alex kini sudah tua dan keriput, namun mereka masih ingin bernegosiasi dengan Morpheus. Dan suatu hari segalanya berubah. Di dalam ruangan, saat Paul mendorong Alex dengan kursi rodanya, dia dengan sengaja memutus lingkaran sihir sehingga Raja Impian dapat menggunakan kekuatannya. Setelah keduanya pergi, Morpheus memanipulasi salah satu penjaga agar tertidur dan memasuki mimpinya. Dia kemudian memaksa penjaga untuk menembakkan senjatanya dan memecahkan bola kaca tersebut. Segera setelah Morpheus keluar, dia membalas dendam pada Alex dengan menidurkannya selamanya, di mana dia terjebak berpindah dari satu mimpi buruk ke mimpi buruk berikutnya. Dengan cara ini, setelah lebih dari 1 abad ditawan, Morpheus akhirnya kembali ke alam impiannya. Namun yang membuatnya kecewa, tempat itu tidak lagi sama dengan yang ia tinggalkan. Bangunan-bangunan yang dahulu indah kini sudah bobrok dan suram. Morpheus bertemu kembali dengan kepala pustakawan di wilayah tersebut, Lucin, dan mengetahui bahwa sebagian besar penduduk telah pergi karena kurangnya kepemimpinan. Mendengar semua ini, dia sangat terpukul, namun meskipun demikian, dia bersumpah untuk membangun kembali kerajaannya, kembali ke kejayaannya. Di sisi lain, mimpi buruk Korintian terlihat di apartemen bersama para korban terbarunya. Dia mengetahui bahwa penciptanya, Morpheus, telah lolos dari penawanan dan akan segera datang menjemputnya. Nah, kemudian kita diperkenalkan mengapa Korintian sebenarnya memakai kacamata hitam. Pada rongga tempat matanya seharusnya berada, ia mempunyai deretan gigi seperti mulut kecil. Ia terkenal dengan ciri khasnya dalam membunuh orang dengan memotong mata mereka kembali ke alam mimpi. Nah, Morpheus ini menjelaskan kepada Lucin bahwa dia bukan apa-apa tanpa senjatanya, kantong, helm, dan rubinya. Jadi, jika dia ingin membangun kembali wilayahnya, dia harus menemukannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita dibawa ke Buffalo, New York, tempat Ethel yang lebih tua bersembunyi dari masyarakat. Dia tampak seperti penjahat internasional yang menjalani banyak kehidupan. Pada suatu hari, dia disambut oleh Korintian yang mengusungkan kemitraan di antara mereka karena mereka berdua adalah musuh Morpheus. Ethel pun langsung setuju dan dengan demikian mereka memulai aliansi mereka. Saat mereka berencana cara mengatasi situasi tersebut, Ethel mencoba berbohong bahwa dia tidak tahu di mana senjata Morpheus berada. Namun Korintian mengungkit putranya dan membuktikan bahwa dia tahu lebih banyak dari yang dia duga sebelumnya. Kembali ke istananya, Morpheus menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali senjatanya adalah dengan memanggil trio dewi yang dikenal sebagai Dewi Takdir. Tapi untuk ini, dia membutuhkan sesuatu yang kuat yang bisa menyerap kekuatan. Oleh karena itu, Morpheus mengunjungi 2 saudara laki-laki Dewa Mimpi dan ingin mengambil kembali hadiah yang telah lama dia berikan kepada mereka. Ternyata hadiahnya adalah seekor dinosaurus menggemaskan bernama Gregory yang sangat disayangi oleh saudara-saudaranya. Mereka enggan melepaskannya, namun Gregory sendiri setuju untuk mengorbankan dirinya demi penciptanya. Dengan ini, Morpheus berlutut dan menyerap jiwa makhluk itu. Sekarang dia mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghubungi takdir. Setelah itu, ia memindahkan dirinya ke dalam impian orang lain, sebuah negeri yang tidak ia ciptakan.
Di sana, Morpheus menemukan seekor ular misterius. Dengan bantuannya, dia akhirnya memanggil takdir. Ketika Dewi tersebut mengambil ular itu dari Morpheus dan sebagai imbalannya, mereka memberinya petunjuk tentang setiap benda. Kantung kulit berisi pasir dijual di London. Terakhir dibeli oleh pengguna sihir bernama Johanna Constantine. Kemudinya ditukarkan kepada iblis dari neraka dengan imbalan jimat perlindungan dan batu rubi tersebut dihadiahkan dari seorang ibu kepada seorang anak laki-laki. Nah, kembali ke Buffalo, Ethel masih terus mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana peralatan Morpheus berada. Namun kenyataannya dia menukar pasir dan helm tersebut untuk memulai awal yang baru di As. Sementara putranya, John mengambil batu T5 itu darinya ketika sudah dewasa. Artinya batu T5 dapat menaklukkan kehidupan abadi kepada seseorang. Nah, untuk menanggapi kebohongannya, Korintian bersiap untuk mencungkil matanya. Namun sebelum dia dapat melanjutkannya, Ethan mengungkapkan bahwa dia tidak memerlukan senjata Morpheus karena dia punya senjata sendiri. Dia kemudian mengeluarkan jimat perlindungan yang langsung membuat Korintian menguap ke udara. Setelah itu, Ethel pergi ke rumah sakit mirip penjara dan di sana dia bertemu putranya, John yang kini sudah tua. Dia bertanya tentang terapinya dan mencoba untuk berbicara tetapi John tidak mengatakan apa-apa. Di tempat lain di alam mimpi, Morpheus memberitahu Lucin bahwa dia harus pergi ke London dan menemukan kantong pasirnya agar dia cukup kuat untuk melakukan perjalanan ke neraka untuk mengambil helmnya. Dan tepat setelah dia pergi, Korintian terlempar ke alam mimpi berkat jimat misterius milik Ethel. Lucin menyapanya dan mencoba meyakinkan dia untuk menjauh dari dunia kebangkitan. Namun Korintian bersikeras untuk kembali ke sana. Dalam adegan berikutnya, Morpheus tiba di London dan bertemu dengan pengguna sihir yang konon memiliki kantong tersebut, Johanna Constantinus. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki urusan yang harus diselesaikan. Namun dia mengabaikannya dan pergi, mengatakan bahwa dia memiliki urusan pengusiran setan yang harus diselesaikan. Kemudian dia pergi ke gereja dan dia mengetahui bahwa seorang putri kaya sedang mencoba untuk menikah dengan seorang pesepak bola. Seperti yang diduga, Johanna bingung mengapa pasangan tersebut memerlukan pengusiran setan. Namun saat itu, dia mendengar sang putri berteriak. Ternyata pemain sepak bola itu telah kerasukan dan tak lama kemudian setan keluar dari mulutnya. Ia benar-benar mengeluarkan isi perut pemain sepak bola itu dan mengalihkan perhatiannya pada Johanna. Morpheus juga tiba pada waktu yang sama dan mengenali iblis tersebut. Keduanya lalu mulai bercakap-cakap, namun Johanna memanfaatkan gangguan tersebut dan mengusir setan itu kembali ke neraka. Setelah kejadian tersebut, Johanna dan Morpheus akhirnya berbincang di luar dan dia bertanya tentang kantong pasirnya. Namun yang membuatnya kecewa, Johanna mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membuka tali serutnya, jadi dia menjualnya. Morpheus bersikeras bahwa mereka harus menemukan kantong itu karena jika tidak wilayahnya tidak akan ada lagi. Jika mimpi hilang, kehancuran akan menyusul. Namun Johanna tidak mengindahkan apa yang dia katakan dan pergi. Setelah dua perpisahan, Morpheus melihat seekor gagak yang dikirim oleh Lucin untuk membantunya. Burung itu memperkenalkan dirinya sebagai Matthew dan bersumpah untuk melindungi Morpheus dengan cara apapun. Selanjutnya kita melihat Morpheus tiba di dalam mimpi Johanna. Dia tampaknya mengalami mimpi buruk di mana ada setan yang mencoba menyeretnya ke neraka. Saat itu dia bangun dan menemukan Morpheus di kamarnya. Dia menjelaskan bahwa dia melacaknya melalui mimpinya dan ingin membantunya. Karena Johanna mengalami mimpi buruk hampir setiap malam, Morpheus berjanji untuk menyingkirkannya. Hal ini akhirnya meyakinkan Johanna dan Dila mulai mencari kantong pasir. Saat dia melihat ke dalam kantornya, Morpheus menemukan foto Johanna bersama pacarnya, Rachel. Hal ini memicu sesuatu pada diri Johanna dan dia menyadari bahwa kantong pasir itu sebenarnya ada di tempat pacarnya. Dalam adegan berikutnya, keduanya pergi ke rumah Rachel untuk mengambil kantong tersebut. Johanna menjelaskan bahwa dia pernah tinggal di sana belum lama ini, namun ketika semua orang yang dekat dengannya mulai mati satu demi satu, dia memutuskan untuk meninggalkan Rachel demi menjaga keselamatannya. Tak lama kemudian, keduanya memasuki rumah dan terkejut menemukan Rachel di bawah pengaruh kantong pasir. Kondisinya sangat rapuh sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Ternyata dia menjadi kecanduan pasir dan mimpi-mimpi yang timbul darinya sehingga menyebabkan tubuhnya layu.
Saat Morpheus mengambil kantong pasir dari Rachel, dia menjelaskan bahwa itu tidak diperuntukkan untuk manusia. Dia kemudian bersiap untuk pergi, tapi Joanna meminta agar dia membantu mantan pacarnya karena pasirnya yang menghancurkannya. Morpheus pun setuju dan memintanya menunggu di luar. Dia kemudian menuangkan pasir ke atas Rachel dan membebaskannya dari penderitaannya. Hal ini memungkinkan dia untuk mendapatkan mimpi damai terakhir tentang Joanna sebelum dia meninggal. Kembali ke Buffalo, Ethel mengungkapkan kepada putranya bahwa dia mencuri senjata ajaib karena dia pikir senjata itu bisa membantu. Ketika anak buah Magus mengejar mereka, dia menyembunyikan batu delima itu dan menukar batu delima lainnya dengan jimat perlindungan misterius di lehernya. Hal ini telah membuatnya tetap hidup selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tidak ingin melanjutkannya lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia ingin mengembalikan batu delima itu kepada Morpheus dengan harapan Morpheus akan memaafkan mereka. Namun John bertanya-tanya apakah mereka harus memberikannya ketika mereka bisa menggunakannya untuk memimikan dunia tanpa raja mimpi itu sendiri. Sebagai balasannya, Ethel mengungkapkan bahwa banyak orang telah mati demi memburu batu delima tersebut dan batu tersebut tidak layak untuk disimpan. Dia kemudian melepas jimat perlindungannya dan memberikannya kepada John sebagai persembahan perdamaian. Ethel menjelaskan bahwa benda itu membuatnya tetap hidup selama 116 tahun, sehingga seharusnya dia tetap hidup selamanya. Karena jimatnya telah hilang, tubuhnya mulai menua dengan cepat dan dia mati di pelukan John, membuat John hancur. Mendengar teriakannya, seorang penjaga datang dan menyaksikan mayat tersebut. Dia segera berasumsi bahwa John telah membunuhnya dan menembakkan peluru ke arahnya. Namun yang mengejutkan karena jimat perlindungan, peluru tersebut memantul kembali dan malah membunuhnya. Setelah ini, John keluar dari gedung yang telah menawannya selama bertahun-tahun. Saat dia berdiri di jalanan Buffalo yang dingin, Corinthian muncul dari belakang dan meminjaminya mantel. John yang menganggap pria itu hanyalah orang asing, mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, namun Corinthus bersikeras. Adegan terakhir menunjukkan kepada Morpheus memberitahu Joanna tentang kematian mantan pacarnya yang damai dalam tidurnya. Dia juga meyakinkannya bahwa dia tidak akan mengalami mimpi buruk apapun mulai dari sekarang. Setelah dia pergi, Morpheus dan teman gagak barunya, Matthew, mendiskusikan langkah mereka selanjutnya untuk pergi ke neraka.